Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 23 Oktober 2020, mengakhiri minggu ketiga di bulan Oktober. Oke, jadi seperti biasa saya mau update dulu. Sekali lagi saya remind buat teman-teman yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor yang akan diadakan tanggal 1 November 2020 di hari Minggu, tepatnya pada pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat via Zoom. Jadi nanti link Zoom-nya akan diberikan mungkin setengah jam sebelum waktu penyelenggaraan di jam 10. Nah, aku pengen ikut Om, tapi ada acara keluarga, tapi ada kuliah, tapi ada meeting, tapi ada dinas. Nggak usah khawatir, akan direcord dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman bisa tonton berulang. Ya, buat yang sudah ikut, besoknya aduh lupa nih Om Silent jelasin apa sih kemarin, bisa ditonton ulang. Atau untuk teman-teman yang pergi dinas gitu kan, ada acara dan sebagainya, teman-teman tetap bisa nonton ya. Jadi nggak ada batas waktu, videonya all time, full lifetime. Sorry, kok all time sih ya, lifetime. Nah, berikutnya ya, biaya investasi berapa Om? Cuman 150.000. Kok cuman sih Om? Karena ya, pertama benefitnya 20% pun disumbangkan. Jadi sebesar 30.000 rupiah itu disumbangkan loh teman-teman. Jadi ketika kita memutuskan untuk join webinar ini, secara tidak langsung kita turut berbagi kepada sesama. Kita turut berbagi untuk ya meringankanlah sedikit beban dari rekan-rekan kita, masyarakat-masyarakat di luar yang lebih membutuhkan daripada kita imbas dari pandemi COVID-19. Bagus nggak? Bagus banget. Kita sebagai umat manusia kan memang harus memiliki jiwa sosial ya. Apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun saham yang kita beli, ya kita harus saling tolong menolong. Ya, nah kalau saya tipenya agak nggak rela kalau bayar, kalau sedekah gimana Om? Nah, dengan lewat webinar ini, Anda bayar webinar ini dapat ilmu yang luar biasa, Anda turut sambil membantu. Ya mungkin kan kadang ya saya ketemu orang suruh ngeluarin duit 30.000 untuk langsung sedekah tuh sulit. Cuman ya banyak saya ketemu banyak sekali seperti itu, makanya saya adakanlah topik, bukan topik sih ya, maksudnya jenis webinar itu charity. Jadi ya orang dapat ilmu tapi sambil disumbangkan. Yang sumbang itu teman-teman bukan saya. Jadi kita silent trader hanya sebagai perantara. Ya, kita silent trader hanyalah sebagai perantara teman-teman. Jadi yang bersedekah, yang sumbang, yang berbuat baik teman-teman. Seperti itu, jadi kita hanya memerantarakan ya, menjebatani antara yang donatur dengan yang menerima. Nanti bukti transparansi ada, tidak usah khawatir. Ya, rencana sebagian lewat kitabisa.com. Oke, ya rencana mungkin saya udah ada ketemu satu ya panti asuhan seperti itu di daerah Jawa Timur ya, di Tuban. Kebetulan member saya yang punya, nanti ya saya mau research dulu. Nanti sebagian juga dialihkan ke sana, sebagian juga mungkin ya nanti sistemnya mungkin bagi-bagi makanan ya, bisa 50 kotak mungkin ya dibagi ke yang membutuhkan di jalanan seperti itu. Ya jadi nanti ada bukti transparansi, teman-teman bisa cross check sendiri. Itu benefit pertama loh. Benefit kedua, dapat ebook 20 lebih. 20 biji ya, 20 piece. Jadi ada ebook bandarmologi, ada ebook teknikal, ada ebook fundamental, lengkap. Ada versi Indo, ada versi Inggris. Ya, ebooknya kalau teman-teman cek, ya satu ebook aja harganya 100 sampai 200 ribu. Itu ebooknya satu loh, teman-teman dapat 20. Dan nanti kalau memang ada ebook lagi saya dapat, saya kasih ke teman-teman gratis, nggak usah khawatir, saya nggak pelit kok, saya kasih pasti. Guys, ini ada ebook baru loh, silakan beli. Silakan beli, silakan ambil ya. Biasanya saya taruh di link Google Drive. Nah, seperti itu benefit kedua. Jadi kalau ada 20 buku, kita hitung 100 aja berapa? 2 juta dengan 150.000. Itu benefit kedua. Nah, benefit ketiga apa Om? Oh ya, benefit ketiga tadi dapat record ya. Benefit keempat dapat voucher potongan untuk premium VVIP silent investor.
Ya, ini saya kayak lagi dagang obat ya. Jadi, apa itu VVIP Silent Investor? Itu merupakan project dari kami Silent Trader ya. Untuk jadi kan selama ini kan kita buka VVIP-nya kan khusus untuk trading dan swing, fast trade, live trade, menu sore beli sore jual pagi, menu antri beli bawah jual atas, bukan kebalik ya, beli atas jual bawah, menu swing mingguan bulanan. Nah, akan launching VVIP ini terpisah ya. Jadi VVIP khusus untuk rekom investasi dengan jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Begitu. Ya, 1 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena saya melihat kita semua sepakat tahun 2020 ini adalah tahun yang tepat banget untuk kita berinvestasi. Bahkan kalau bisa kita keep sampai 5 tahun, 10 tahun. Atau setidaknya sampai target kita kena. Kenapa? Karena banyak banget saham-saham yang under value itu sedang berjatuhan. Saham bagus semua tumbang, saham yang apa ya, multi bagger. Istilah multi bagger itu saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan berlipat, bagger ya, bisa ratusan persen. Ya minimal target saya minimal 50% dalam jangka waktu 50 sampai 100 dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Saat ini saya ada beli satu saham MMLP. Ya, itu saya sudah kasih rekomendasinya free trial. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung ke sini. Oke, wah ini pada profit. Thank you, thank you. Cuan dong ya. Market merah nggak peduli. Oke. T.me ya teman-teman ya. /VVIP Silent Invest. Nah, T.me/VVIP Silent Investor. Teman-teman tinggal klik, nggak di sini udah ada. Nanti saya update lebih lanjut. Di sini nanti ada teman-teman tinggal ke scroll ke atas. Ini ada PDF-nya. Ada passwordnya, teman-teman tinggal ikut. Ya, tinggal klik. Itu ada research-nya, jadi dasar kita rekom buy-nya itu ada. Dan nanti VVIP Silent Investor seperti itu, ada research yang jelas. Jadi kita bisa ikutan beli. Ya, jadi kita tetap bisa ikutan beli. Ya, jadi dalam arti nggak cuman beli, ini target sekian, tapi ada dasar dan ada reasonnya kenapa. Nah, itu teman-teman bisa baca. Ya, jadi potongannya gimana? Nah, nanti ketika saya launching misalnya harga 400.000 ataupun 300.000, misalnya teman-teman peserta ini dapat 100.000 potongan. Ya, jadi kan lebih murah lagi. Teman-teman dapat ilmu di sini, dapat potongan di sana, dapat keuntungan berlipat. Jadi saran saya sih wajib banget ikut. Saya rasa angka 120.000 itu gak material ya. Bayangin aja 120.000, ilmu itu kan kekal, gak habis. Ya, ilmu itu kan gak habis. Jadi kalau kita bandingin ilmu ini untuk 1 bulan aja, kita per hari itu pun cuma bayar 5.000. Kita sisihin 5.000 gampang nggak? Harusnya gampang. Contoh, aduh saya mau makan enak nih, saya mau makan restoran gitu kan, mau makan oh enggak, saya mau nonton bioskop nih, satu tiket kan 50.000. Kita hemat nonton satu film, kita nonton di YouTube aja, 50.000 kita udah bisa bayar sepertiganya. Aduh saya mau minum enak-enak nih, boba-bobaan, 20 sampai 40.000. Udah bisa buat bayar ini. Ya, di bioskop nonton film, beli uang parkir, tiket, popcorn, ajak date pasangan, istri, keluarga, tahan saringan nonton film itu aja kita udah bisa ikut ini, dapat ilmu yang benefit luar biasa dengan benefit-benefit lain. Ya, tapi ya balik lagi kalau nggak mau ikut ya nggak masalah. Cuman di sini jelas diajarkan caranya memilih saham fundamental bagus, screeningnya seperti apa, dan tentunya versi saya pribadi. Karena saya pribadi punya takar yang berbeda dalam menentukan saham investasi. Ya, jadi oke ya. Buat yang mau join bisa langsung ke t.me/Silent Trader Academy. Ya, ini merupakan apa namanya Telegram kami. Ya, ini merupakan Telegram kami. Oke, t.me/Silent Trader Academy. Dan oh ya, sebelumnya thank you sudah tembus 4.000. Ya, meskipun grup 4.000 kecil banget sih dibandingkan grup-grup Telegram di luaran yang mungkin udah 10.000, 40.000, 30.000. Ya, tapi saya bersyukur, saya selalu bersyukur apapun yang artinya 4.000 orang, ya meskipun nggak semua pasti pantau, tapi ya ada lah ngikut rekomendasi dari kami. Kadang saya kasih saham-saham gratis kok, stock pick gratis. Kayak tadi asli saya udah announce ya dari sesi 1 itu di 145.
sempat ke 160 gitu. Kita sih beli rata-rata dari 133. Nah, terus juga oh iya thank you banget. Ini sudah 3.000 subscriber ya YouTube channel Silent Trader Academy dan insya Allah akan terus bertambah. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman atas dukungannya yang selalu nonton video-video dari kami, yang selalu percaya dengan kami, analisa-analisa dari kami. Thank you buat kepercayaannya. Kami akan terus mengupgrade diri tentunya, memperbaiki segala kesalahan yang ada, dan tentu akan mencoba memberikan ilmu, wawasan, insight terkait market setiap harinya melalui morning briefing dan konten-konten YouTube lainnya. Oke, nah buat yang mau join bisa langsung, kalau nggak ke t.me nih, ya t.me itu kan linknya ya, atau langsung kalau udah punya Telegram @omsilent atau ke @staffsilent. Ya, jadi sama saja. Oke, hanya kedua orang itu. Nah, itu buat yang mau join. Kalau nggak mau join, nggak masalah. Tapi join aja ya. Ini grup Telegramnya join aja. Nah, terus buat yang belum join user Stockbit saya, bisa follow. Saya sering kasih bocoran di sana itu Om Silent ya, username Om Silent. Saya sering kasih bocoran, teman-teman bisa di sana. Ya, jangan lupa like, komen juga setiap saya ada ngepost. Oke. Kita bahas market dulu ya, kita bahas market. Jujur, saya nggak tahu market gimana hari ini. Ya, oh ternyata candle biru, ya, candlenya biru palu. Jadi saya nggak tahu gitu. Karena benar nanti habis ini saya cerita dan sekaligus mungkin teman-teman bisa dapat banyak ilmu terkait bandarnya si Asri. Jadi seharian dari jam kita rekom Asri itu dari kapan? Nih ya, Asri kita beli jam 9.46. Ini nggak ada tulisan edit ya teman-teman, nggak ada tulisan edit. Maksimal B 133 ya, cut loss dan sebagainya. Habis itu kita kawal Asri, lanjut kawal sisa 50%, kawal 173, terakhir kita kena TS di 152. Oke? Ya, itu Asri. Jadi dari jam 9.46 sampai closing jam 3 saya ada pakai dua account ya, Mirai sama sekuritas tas saya pakai. Fokus sudah liatin Asri aja. Jadi saya nggak tahu marketnya gimana, dan kebetulan sih menu kita sih jalan semua ya, meskipun kita ada sempat cut loss ACST. Coba saya lihat, saya ada cut loss ACST sih, kena otomatis pagi-pagi karena kan saya tahu nih market panic selling. Kenapa? Karena saya di morning briefing kemarin kan saya udah bilang kan, wah ini Dow Jones per ini sih merah, dan ketika saya cek closing Dow Jones-nya merah, bursa regional merah, aduh, udahlah market merah, saya pikir seperti itu. Tetapi ya, saya ketika menemukan saham Asri, udah bodo amat, saya nggak, ACST saya tetap pasang otomatis ya, udah kena 50%. Terus juga saham DAX jalan ya, ini saham-saham kita DAX jalan, udah average dia jalan ya kan, wah enak banget gitu. Jadi ya nggak kepantau market, bahkan tadi sempat closingnya 0,64%. Apakah sudah nutup gap? Coba. Aduh, nanggung ya. Sedikit lagi gapnya belum tertutup. Pas-pasan banget ya. Ini 5132, ini 5091. Ya, pas-pasan banget. Tapi ya ada gap, masih kurang sedikit lagi itu di 5057. Jadi dikit lagi ketutup. Cuman ya itu gap kecil sih, nggak, bukan big problem. Nah, terus gimana keadaan market? Ya, balik lagi. Ini sudah lebih ke wait and see, ya. Lebih ke wait and see. Cuman meskipun ada beberapa sektor yang gerak sendiri, saya juga bingung kenapa nih sektor gerak sendiri. Tapi ya kita sebagai trader kan harus bisa ikut arus. Sektor ini lagi bagus, masuk. Sektor ini lagi bagus, masuk. Bodoh amat mau marketnya seperti apa, yang penting kita kan profit. Oke, nah jadi seperti ini. Ya, sebentar saya gambar dulu.
lebih seperti inilah ya. Gambarnya kehapus sendiri. Nah, oke, balik lagi nih masih ketahan di support EMA. Jadi ya so far so good. Hari ini volume cukup oke dan closingnya ditarik positif. Asing terlihat 260 miliar itu oke. So far so good. Nggak ada something yang wow banget. Ya, jadi oke. Masih oke. Jadi ya harusnya mungkin rebound hari Jumat. Tapi rebound pun tipis. Jadi mungkin sampai nanti hari Selasa sebelum libur itu gini-gini aja market. Ya, jadi kita tinggal cari saham-saham potensial kita trading di sana. Jadi untuk market hari ini saya nggak komen lah mau dibawa kemana, penting saya profit. Oke, berikutnya ya. Kalau di saat cut loss ya cut loss ya. Jadi kalau banyakkan di luar kan cut loss-nya itu nggak ditonjolin. Tapi kalau saya cut loss ngomong ACST cut loss ya kan. Cuman balik tadi morning briefing kemarin kan saya sudah bilang gitu bahwa cut loss bukan akhir, move on gitu. Jadi ketika cut loss cari lagi saham lain. Kita kasarnya tuh balas dendam, cuman ya jangan sampai kemakan emosi, cuman balas dendam. Kita cari lagi saham untuk bisa balikin keadaan. Kayak main sepak bola, kalau udah ketinggalan 2-0 ya balikin jadi 3-2. Jangan bengong doang, kok gua cut loss ya, kok rugi ya. Mendingan kita cari screening daripada mikirin hal yang nggak jelas. Ya, jadi ya semoga morning briefing kemarin ceramah saya teman-teman kena tuh, mindsetnya kebuka. Nah hari ini juga sama, ACST cut loss, ya sudah, cut loss ya cut loss, nggak masalah gitu. Jadi di saat harus cut loss biar uang kita muter. Kayak ibarat kan kita kan trading pedagang. Ibaratnya itu kayak kita dagang sembako gitu ya. Beli jual beras seliter untung misalnya 2.000. Udah 2.000 dikit, tapi kan kalau intensitasnya sering kan 2.000 jadi banyak. Ya, jadi ya jual beli yang penting arusnya lancar. Daripada beli ini nggak jalan. Gue beli itu nggak jalan. Beli ini nggak jalan. Beli ono nggak jalan. Akhirnya punya saham A sampai Z. Ketika ada momentum bagus seperti kemarin Same, Asri, nggak ada cash om. Waduh, gimana kalau nggak ada cash kan sayang. Nah maka dari itu cut loss. Jadi nggak usah khawatir kayak BMTR om saya masih pegang. Wah saya udah cut loss dari kapan tahu. Gitu. Jadi pertama cash jangan sampai habis. Ya jadi alokasikan untuk average. Minimal sisakan ya 10-30% untuk darurat. Darurat untuk apa? Ya kalau lagi trading ada saham menarik, hajar. Ya. Tapi jangan dipendap. Misalnya kita beli saham A. Oh, totonya nggak naik nih, gagal prediksi kita. Udah out aja. Jangan dipendap ya. Dipendap semua lama-lama busuk. Gitu. Mending alokasinya harus tepat. Jadi ya member VIP nanti kita hari Minggu kita akan terus merefresh teman-teman untuk pentingnya jaga money management. Ya, itu gratis fasilitas dari kami untuk ngajarin teman-teman. Oke? Ya, berikutnya. Berikutnya apa ya? Saya mau bahas apa? Oh iya, kita bahas Bandar Kebak dulu ya. Jadi masih banyak yang ngeri. Oh, Breeze, sorry kita bahas Bandar Breeze. Nah, aduh om, saya rugi banyak nih kalau cut loss di sini. Ya cut loss. Cuman kalau yang nggak cut loss, nah ARB lagi ya. Terus kalau kita lihat ARB-nya, nah 1 juta lot ARB terus gitu. Jadi ya harus make decision. Kalau teman-teman trading mandiri, teman-teman harus make decision yang cepat dan tepat. Oke? Nah kalau di VVIP kan saya sudah announce out dulu. Ya cuman entah kenapa masih ada yang belum out. Nah saya nggak tahu nih, mungkin ketinggalan kerja dan sebagainya. Ya nggak bisa salahin juga. Ya, cuman intinya ketika teman-teman sudah tahu tapi nggak mengindahkan peringatan, ya sudah, resikonya seperti ini. Mungkin nggak Breeze naik lagi, bisa saja. Cuman kan saya cut loss Breeze, uangnya putar ke Same dapat di Asri, kan jackpot, dapat 2 kali, gitu. Jadi cut loss bukan akhir, cut loss itu adalah pijakan kita untuk melompat lebih tinggi. Nah, ya jadi ya harus make decision tepat. Di VVIP saya akan selalu pandu kok. Ya, selalu pandu. Teman-teman bisa rasain sendiri. Ya pasti saya pandu. Jadi buat yang belum jadi VVIP, ini sekalian promosi aja ya. Kita ada promo nih, masih promo Together with STA, promonya sampai Oktober aja, udah maksimal. Cuma 3.500 per hari, teman-teman bisa compare ya dengan grup-grup
premium lain, coba bisa compare dari fasilitas dan sebagainya. Kalau ragu, silakan tanya member-member saya, japri saja, tanya aja coba. Ya, ya, dan teman-teman yang di japri sama member yang baru mau join, jawab jujur aja. Kalau teman-teman merasa nggak profit, ngomong gitu. Tapi kalau teman-teman merasa profit dan beneficial banget, join VVIP ngomong juga. Jangan profit, bilangnya nggak profit. Jadi jujur aja, sesuai yang teman-teman member VVIP rasa. Jadi banyak banget nih member baru sebelum join dia tanya dulu tuh member-member lama saya. Tapi sih alhamdulillah ya member saya jawab sejujur-jujurnya. Asal ikut arahan profit. Asal ikut arahan. Ya, jadi banyak nih kasusnya member-member kesannya itu aduh gue mau coba sendiri deh. Ya, akhirnya tobat balik ikut arahan. Kenapa? Ya karena saya sudah mendesain sebaik mungkin biar teman-teman itu bisa profit. Saya nggak mungkin lah mau sengaja celakain teman-teman, masa mau cut loss terus sih? Sejahat apa sih seorang Om Silent? Ya kan nggak mungkin gitu. Jadi ya mungkin di luaran ada, tapi ya saya nggak mau gitu. Saya nggak tenang loh jujur, ketika ada saham kayak tadi market merah, aduh nanti member saya psikologinya tenang ya, saya sampai berpikiran seperti itu loh. Mungkin teman-teman nggak rasain, tapi saya rasain. Karena apa? Karena saya punya tanggung jawab. Meskipun di setiap rekomendasi saham itu disclaimer on, ya artinya tanggung jawab masing-masing, cuma saya ada tanggung jawab pribadi gitu. Jadi ada perasaan yang nggak enak, mengganjal sebenarnya. Ketika PSBB kemarin, ya PSBB menghantam, saya pending semua schedule saya. Itu saya balasin konsul dari sesi 1 sampai jam 1 malam, jam 2 malam saya balasin 300 sampai 400 orang konsultasi full. Sampai makan cuma dikit, sampai ya di keluarga pada heboh ya kan, lu kenapa gitu kan. Ya, balesin terus. Liatin laptop, balesin terus. Sampai 300-400. Karena apa? Karena saya ada rasa nggak enakan, teman-teman. Ada tanggung jawab lah. Meskipun karena PSBB kan, saya pun juga nggak tahu. Saya pun cut loss. Tapi saya cari cara yang akhirnya SMRA profit belasan persen, Antam profit 30%, ada BTPS gitu kan. Ada MNCN, ada Demas, ada RALS, dan sebagainya. Ya, jadi ada tanggung jawab yang saya coba emban gitu, saya coba pikul demi teman-teman. Oke? Oke, aduh saya ngobrolnya kepanjangan ya, jadi mohon maaf. Coba kita cek dulu broker saham dari Bridge. Ya, mohon maaf ya. Semoga teman-teman masih nonton. Oke, nggak ada yang spesial ya, nggak ada yang spesial. Kalau kita cek dari tanggal 21, jelas jualan. MG, CP, DP, OD, ZP, AO, YB, H, bla bla bla. Yang beli ya CC, PD, YP, aduh. Beli lagi. Ini retail semua isinya. Kejebak. Saya pun kejebak. TP setengah, jual setengah, BEP. Gitu ya. Jadi Bris karena isunya masih begini, setidaknya secara teknikal di sini di area gap kita udah boleh spekulasi beli. Ya di area gap karena dia minus, kalau di ARB lagi 7% kan di sekitar 70 90 ya, di 90 berarti di 1210 masih belum nutup gap, atau ya di sini ya di 1000 lah. Ini next resist di 1000, harusnya sih akan ada pantulan pas di 1000. Saya sih yakin kalau ini nggak kuat minimal maksimal di 1000 akan terjadi pantulan ya, akan terjadi pantulan. Saya sih yakin banget. Ya cuma nanti VVIP nanti kita beli di bawah, nanti saya info. Oke. Nah, berikutnya untuk agro saya nggak komen ya. Jadi kesalahan teman-teman beli agro, beli Bris. Ini kan sama gitu. Ini kembar identik. Sama kayak kita beli KF, beli Inaf. Ya, beli BSDE, beli CTRA, beli Asri, beli APLN. Ya sama. Gitu. Jadi ya fokus salah satu aja. Ya, nah berikutnya ya kalau punya Bris punya agro gimana? Ya out salah satu, fokus di salah satu untuk average. Gitu. Jadi ya nextnya jangan ulangin kesalahan yang sama. Oke, nextnya jangan ulangin kesalahan yang sama teman-teman. Ya. Nah berikutnya Bris agro udah kebak. Oke. Volumenya sudah rendah. Kita lihat apakah retail depresi. Karena saya sudah bilang ya,
Ya, saya selalu update broker saham kebak. Saya selalu bilang, ya di sini dia sudah mulai jualan, jadi hati-hati. Dan betul saja, saya sudah nggak update kebak. Oke, kita cek hari ini aktivitas bandara gimana sih? Coba kita cek. Oh, menarik. Ya, oh udah menarik. Jadi ini udah terlihat, nah kan cut loss lagi. Aduh, jadi retailnya diobok-obok gitu di saham kebak. Ya, jadi MG, EP, IN, NIA, PG, FS, FZ. Ini yang biasa, SH juga ya. Jadi keempat ini biasanya broker-broker yang menunggangi kebak secara mayoritas gitu. Jadi teman-teman bisa catat brokernya. Nah, ini retail udah terlihat cut loss. Menarik. Ketika retail cut loss, ya mungkin jadi ada dua opsi. Pandangan saya pertama mungkin masih akan dibuat panik dulu ya, 1-2 hari lagi, sehingga retail cut lossnya makin banyak, bandar yang nampung makin banyak, nanti baru after 1-2 hari dinaikin sahamnya. Nah, kalau mau lirik udah bisa ya, dari hari Jumat ini kita udah bisa pantau kebak. Jadi pantau aja, kalau PG dan kawan-kawan yang masih beli, kita boleh entry. Nah, nanti untuk VVIP remind saya, nanti siapa tahu jadi menu live trade kita kebak. Nanti pantau saja. Oke? Ya, jadi kebak ini agak riskan. Ini judi banget, cuman masih bisa dibaca polanya kalau kita cermat. Ya, jadi sejauh ini sih bandar retail sudah mulai cut loss lagi, udah mulai ada chance untuk kita beli. Nggak menutup kemungkinan besok langsung diterbang ya, nggak menutup kemungkinan. Oke, sekilas saja itu tentang kebak. Berikutnya Asri. Sesuai judul morning briefing kali ini, jual semua saham, beli Asri. Itu sebenarnya cuman clickbait aja ya, biar bukan pom-pom ya. Jadi saya jarang pom-pom, tapi intinya apa namanya, biar ya kita semua merasakan lah Asri. Karena apa? Karena kita semua member kan beli Asri gitu. Jadi ya apa namanya, happy di Asri. Sebentar ya, saya lagi baca chat nih. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Saya kalau lagi baca chat ngomongnya nggak fokus soalnya. Oke. Nah, jadi balik. Jadi, oh ya, jadi intinya ialah jual semua saham, beli Asri. Ya, itu sebenarnya hanya ya guyonan saja, bukan rekomendasi resmi. Ya, resiko tanggung masing-masing. Cuman intinya, simak penjelasan saya abis ini tentang Asri, nanti teman-teman putusin sendiri. Oke? Oh, ini ada financial statement. Oh, ini Q3-nya udah pada keluar ya. Oke. Nah, Asri, pertanyaannya, kenapa sih? Oh ya, ini gambar saya. Jadi ya saya hanya guyon saja untuk rekan-rekan VVIP. Jadi dari teknikal, break trendline major dengan volume yang meledak. Bagus gak? Ya bagus. Ya, kalau trendline di break dengan volume oke, dengan bandar akumulasi, itu bagus banget. Bagus pakai banget. Secara teknikal ya, secara teknikal bagus. Closingnya di 151. Kita cek, coba kita bedah satu persatu. Ini resist pertama 137 berhasil, resist kedua 144, oh sorry 149 berhasil. Ya, ini tinggal di ada resisten 164, 166. Ya, belum tersentuh tadi. Tapi so far resist kuat sudah berhasil di break dengan volume yang luar biasa. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa Om? Kok bisa sih market merah loh Om? Tapi kok bisa naik 22%? Nah, jujur, saya tadi pure trading dan take action bandarmologi. Saya nggak tahu nih ada berita apa, saya juga nggak ngerti. Member pada tanya, Om, nih Asri kenapa ya? Loh, saya juga nggak tahu, saya bilang. Yang jelas bandar oke, technical oke, entry. Profit, pasang trailing stop, beres. Nah, cuma setelah tadi after market close, saya baca berita sebentar. Mungkin koreksi loh kalau saya ada salah, karena saya ini jarang update berita ya, saya jarang banget update berita. Jadi ketika teman-teman nanya, Om,
pabrik Tesla mau buka di Jakarta ya, mau buka di Indo ya, prospek nikel gimana? Saya mikir lah, pabrik Tesla, emang iya gitu. Jadi saya agak lagging kalau bahas berita, karena jujur saya itu trading dulu baru baca berita. Mungkin kalau teman-teman trader lain tuh cari reference dari berita baru trading. Saya kebalik, saya buka chart, screening versi saya, ya nanti kalau naik baru deh, oh ini beritanya kenapa ya. Jadi ya agak aneh, cuman ya bagus baca berita dulu. Cuman jujur kalau saya agak kebalik cara trading saya, emang agak 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 goblok gitu kan. Nah, cuman setelah saya search Asri ini kan properti ya, properti residential. Alam Sutra terkenal banget lah, yang dulunya lahan kosong dan sepi gitu kan. Tiba-tiba disulap ya dalam 10 tahun terakhir jadi perumahan elit di Serpong Alam Sutra sana. Ya, secara kualitas perumahan jelas oke. Tapi apakah secara fundamental oke? Nah, ini banyak yang ditanya, Om, Asri sebenarnya fundamental bagus atau enggak sih? Jujur, ini menurut saya itu big no. Ya, itu big no. Ini menurut saya pribadi. Oke, kenapa seperti itu? Pertama, karena hutangnya bengkak. Ini menjadi concern pertama saya terhadap emiten properti. Padahal emiten properti lain, ya meskipun pada rugi di tahun 2020 ini, tapi seperti BSDE gitu kan, CTRA, CTRA sebenarnya utangnya cukup gede ya. Terus juga BSDE, misalnya SMRA gitu kan. Sebentar, saya sambil buka data ya di RTI ya. Karena RTI mobile lebih enak. Ya, nah jadi hutangnya itu gede, termasuk yang gede. Ya, tapi kalau kita cek seperti BSDE gitu kan, itu kan, oh ya, ini kita bisa search di sini, sorry. Financial statement. Bisa di sini nih, saya lupa. Nah, ini spesialnya di Mirai ini bisa. Comparison. Nah, ini kita ke comparison. Saya lupa. Aduh, sorry. Ya, Asri, APLN, coba ya. BSDE, CTRA ya. Nah, kita lihat. Meskipun nggak apple to apple ya, karena harganya berbanding terjauh. Oke. Kita update aja deh 2020. 2020 kuartal 1. Kuartal 2. Nah, kita update per kuartal 2. Ya. Kalau kita lihat minus parah, ini kan minus yang ruginya paling banyak. Ini rugi tipis, ini bahkan untung per kuartal 2 hingga kuartal 2. Oke, dari sisi total hutangnya pun ya, kalau kita cek debt to equity ratio-nya 1,2, bahkan APLN juga parah banget 2,2, BSD masih terkontrol 0,8 ya. CTRA sama SMRA hutangnya cukup gede, agak ngeri juga sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya ya, ROA-ROE-nya tapi masih oke, artinya memang perusahaannya efektif. SMRA, CTRA, BSD jelas. Karena kita ngomong Bumi Serpong, land bank-nya gede, ya termasuk yang paling besar, jadi lahan yang untuk dibangun rumahnya masih luas banget. Ciputra kita nggak usah bandingin, kita udah tahu dari sekelas namanya perumahan-perumahan Ciputra seperti apa. Sumarekon pun juga sama. Tapi kalau kita dengar kata Agung Podomoro, yang terlintas itu kebanyakan kasus, ya. Nah, Alam Sutra ini beda. Alam Sutra ini sebenarnya perumahan elit gitu. Cuman ya beberapa belakangan ini ya beberapa bulan terakhir itu kan muncul isu-isu yang nggak enak. Ya, muncul isu-isu yang kurang mengenakan. Tapi ini book value-nya 498 ya. Ya cuman ada isu yang nggak enak. Isunya apa, Om? Isunya ialah ratingnya ya. Coba kita search ya.
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ratingnya itu dari C. Oh, sorry. Dari CC minus jadi C gitu. Jadi kalau kita bicara rating itu ada dua kategori, ada non investment grade sama investment grade. Jadi yang layak untuk investasi dan yang tidak layak untuk investasi. Jadi batasannya saya lupa. Yang jelas kalau sudah angka C itu sudah parah banget. Ya. Nah, kenapa? Ya, kenapa bisa sampai C? Ya mungkin ya apa namanya perusahaan rating kan banyak ya, ada Fitch Rating, Moody's, dan Pevindo ya kalau versi Indo. Jadi coba kita baca. Nah, coba kita baca ya. Nah, terdapat pengurangan bla bla. Oke, pertama ada global bonds yang akan jatuh tempo 2021 dan 2022. Dan sedangkan mungkin ya biasanya kalau penurunan rating itu terjadi karena ya penurunan rating bonds itu terjadi karena si perusahaan penilai efek ini menilai ini kayaknya asli nggak bakal sanggup nih atau kesulitan nih bayar hutangnya. Ya, karena ketika bonds jatuh tempo itu kan global bonds, meskipun kita nggak ngecek ya, nanti makan waktu. Saya nggak tahu global bondsnya berapa nominalnya berapa. Cuman yang jelas ketika jatuh tempo dan kondisi perusahaan lagi pandemi, hutangnya bengkak, cash flow-nya minus, gitu kan, perumahan sedang mandek dan sebagainya, ya keberlangsungan usaha terganggu, terancam, maka ratingnya menjadi C. Ya, buruk untuk investasi gitu. C itu udah istilahnya itu udah tidak layak untuk investasi. Nah, hal inilah yang sebenarnya membuat harga saham asli itu cenderung terkoreksi gitu. Jadi dari sini terus terkoreksi. Ya, ini kan efek rebound ya, ataupun sebenarnya dari bulan Februari ya, jauh-jauh sebelum Covid itu asli itu terjun bebas. Berterjun bebas. Ya, karena isu dari dulu itu jelek untuk asli. Saya pun kalau disuruh untuk berinvestasi di asri, mending BSDE. Jelas paling bagus di antara properti residential. Meskipun harga asri murah. Ya, jadi kalau ditanya secara fundamental, jelas big no. Dari sini jelas terlihat bahwa BSDE yang terbaik. Meskipun harga buku yang 498, ya mungkin saja akan ke 498 dengan catatan kinerjanya membaik. Tapi kalau kinerjanya gini-gini aja, 498 itu omong kosong belaka, nggak akan mungkin terjemput. Nggak akan mungkin tercapai kalau kinerjanya tidak membaik. Untuk saat ini sulit. Ya, orang dari tahun kemarin aja turun kok sebelum COVID, ya kan? Nah, jadi kalau ditanya terkait fundamental, jelas Asri itu tidak, ya jelas Asri itu tidak layak untuk fundamental untuk investasi, pure trading. Dari sini terlihat bahwa ini sunmologi versi saya. Waktu itu SSIA juga sunmologi. Ingat ya waktu gambarnya di sini. Saya gambar, ya gambar matahari. Targetnya berapa? Ketika dia sudah break di sini, 500 bukan mimpi. Ya, bahkan 500 ini. Nah, member peserta kelas STAC waktu itu kan yang STAC batch 3 kan kita ada bahas SSIA. Ya, kita sudah ngukur kan kalau Bandara mau profit 50%, dia TP di berapa? Di atas 500 dan terjadi hari ini. Jadi kekuatan sunmologi itu luar biasa. Nah, sunmologi itu apa sih, Om? Apakah saya cuma asal gambar? Oh enggak, saya bukan cuma asal gambar matahari seperti ini. Ya, enggak. Ya kalau bisa sesimpel itu ya gampang aja. Ya cuman kan enggak asal gambar gitu. Ketika saya gambar ini saya ada reason yang kuat. Nah, reasonnya apa? Teman-teman bisa join di STAC. Tapi STAC sih belum open lagi sih ya. Jadi mungkin nanti batch 4 di sekitar bulan November, bulan Desember. Ya, jadi ketika saya gambar itu ada something yang potensial secara teknikal naik. Nah, asli ini ada potensial juga naik secara teknikal. Naiknya ke berapa? Setidaknya dia harus uji break 166 164. Habis itu penentuannya di 177 sama di ini 177 184.
ini penentuannya kok bisa break dan bertahan di atas 16716 177184. Wow, bagus banget secara teknikal ya. Nah terus pertanyaannya balik lagi, kok bisa naik ya? Ya saya kan belum menjawab kan, dari tadi kan saya belum menjawab pertanyaan kok bisa naik ya Om. Nah kenapa bisa naik? Karena ketika saya research ternyata perusahaan sedang berupaya untuk menukar surat utangnya gitu. Jadi senior notes dari ASI yang senilai 300 juta US dollar ya, dengan tenor yang 2022 April ya, 2022-2021 ya. Jadi kalau di total itu ada kurang lebih sekitar 500 juta US dollar yang akan jatuh tempo. Bayangin 500 juta US dollar itu berapa sih? Coba kita hitung ya. Kali 14.000 aja deh. Kali 1 juta ya. Berapa nih? 7 triliun hutangnya jatuh tempo, itu belum bunga. Ya, saya nggak tahu ya dia termin bunganya dibayarkan seperti apa, tapi itu belum bunga. Nah, katanya Asri itu ngajuin. Jadi dia mau perpanjang dong surat hutang gua ya, atau istilahnya diperpanjang lah ya. Jadi hingga 2024 hingga 2025. Nah, kalau disetujui dan sepakat dari si dari si investornya ya, kalau sepakat untuk diperpanjang surat hutangnya, maka akan bagus karena di 2020, 2022 hingga 2021 hingga 2024 misalnya kan masih ada spare 3 sampai 4 tahun. Ya, masih ada spare 3 sampai 4 tahun untuk Asri memperbaiki kinerjanya. Ya mungkin after ini kan properti mungkin bertumbuh imbas dari Omnibus Law. Ya, bisa lah dia bayar 7 triliun. Tapi kalau nanti tahun depan bayar, mati dia tuh nggak akan sanggup bayarnya. Nah, jadi kalau memang disetujui, secara tidak langsung akan menjadi sentimen positif. Ya, akan menjadi sentimen positif. Kenapa? Ya karena BI rate sekarang sedang turun, efek Omnibus Law, terus juga ada penerapan program Tapera 2021 gitu kan. Dan ya dengan program-program seperti ini, ya tentu bagus gitu untuk prospek jangka yang akan datang. Cuman permasalahan investor ini melihat Asri karena 7 triliun ini di tahun 2021 dan di 2022. Gak mungkin kan Asri akan cepat banget recovernya dalam 2 tahun. Nah, ini yang memberatkan si Asri sendiri ya, si Asri sendiri dalam membayar hutang. Jadi sekarang nih perusahaan yang saya baca, berdasarkan yang saya baca ya, beritanya ini sedang mencari ya, dia sedang cari apa ya istilahnya ya, istilahnya tuh kalau di berita itu syarat agar bisa diperpanjangnya, mungkin kesepakatan dengan para investornya ya. Saya nggak tahu lah, saya nggak update beritanya. Nah, Asri ya. Nah, kalau kita cek cash and cash equivalentnya untuk ASI, oke, coba kita cek. Ini dalam apa ya? Oh, ini udah dalam satuan rupiah. Nah, dia cuma punya sebesar berapa nih? 888 miliar. Cashnya cuma 888 miliar. Dia jual asetnya pun, ya, aset lancarnya semua dijualin, itu cuma dapat 2 triliun. Sedangkan jatuh tempo 7 triliun. Gimana dia mau bayar? Ya, masa sih dia harus jual asetnya? Kan nggak mungkin jual asetnya, tapi kan nggak mungkin. Itu sama saja kemunduran perusahaan. Nah, maka dari itu yang kalau nggak diperpanjang, mati. Tapi kalau berhasil diperpanjang, investor akan melihat sentimen untuk Asri ke depannya oke.
Ya, karena secara emiten sih nggak buruk-buruk amat. Karena menurut pandangan saya pribadi, Alam Sutera termasuk perumahan elit, jadi ya terlalu murah lah kalau dihargai di harga seratusan, di bawah 200. Ya, karena perumahannya cukup elit. Nah, jadi kita doakan saja kalau Indonesia benar-benar nanti terjadi, disetujui, sudah memenuhi syarat, gitu kan, untuk ditukar obligasinya, ya, maka akan membuat harga saham asli pasti terbang. Pasti terbang. Minimal, ya minimal di atas 200 lah secara teknikal ya. Kalau dia break sini kan, double bottom nih, di 177 potensi targetnya ke berapa? Nah, target jauh di 258. Tapi apakah bisa? Ya saya rasa sih nggak secepat itu sih. Jadi ya kita lebih ke fast trade aja. Oke? Jadi itu mungkin kurang lebih gambaran terkait fundamental dan apa sih yang melatar belakangi Asri naik saat ini. Ya, cuman setahu saya ini beritanya sebenarnya sudah lama sih ya. Ini beritanya sudah lama ya. Jadi ya saya juga nggak paham. Cuman ya update berita Asri terbaru ya kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya. Udah 46 menit. Nah, berikutnya bandarnya gimana, Om? Nah, dari sisi bandarmologi ini gila banget. Kenapa? Karena kalau kita cek dari awal perdagangan sampai akhir perdagangan itu CC asing, ya meskipun broker retail kan tapi asing, itu beli 150 miliar, 15 miliar dari open sampai closing itu nggak ada jual sepeser pun di pasar reguler. Ya, ini value beli 1,1 jual nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar terjadi big akumulasi oleh asing. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya nggak tahu, per video kali ini beritanya belum muncul, tapi yang mungkin after ini berita baru muncul kan nggak tahu. Karena kan biasanya kan berita itu agak sedikit telat. Harga sahamnya udah naik, baru berita keluar. Harga sahamnya turun, berita baru keluar. Ya, jadi terlihat seperti ini. Tiba-tiba beli sebesar 1,2 juta lot, teman-teman. 1,2 juta lot. Ini kalau di total sama CS, AK, dan kawan-kawan. Ya, nggak pernah beli, asing terus jualan tipis-tipis-tipis, jebret tiba-tiba beli 1,2 juta lot. Ada apa itu kan? Nah, berikutnya kenaikan Asri hari ini juga didukung oleh broker-broker bandar. Ini CS tadi asing, KSIFYB. Dan ini embel-embel lah ya, ini copet doang. Yang jualan siapa? GR, Panin Sekuritas, retail. PD, Ipot, Indo Premier, retail. SKI, BCA Sekuritas, mayoritas retail sebagian. DH, Sinarmas, mayoritas retail. FZ, ya FZ, ZP, AI, itu ya mungkin broker bandar, TP dia. Dan sebagainya. Ada YP, ada kakak, itu semua jualan. Jadi apa? Ini seperti kebak, retail jualan, bandar akumulasi. Bagus gak? Bagus banget secara bandarmologi. Nah, cuman permasalahannya kita nggak tahu apakah besok akan langsung diguyur atau tidak. Cuman kalau saya lihat dari sentimennya, CC nggak bergeming sama sekali, nggak bergeming dalam arti nggak jualan sama sekali. Harusnya sih masih akan diangkat. Ya, buat apa lah dia beli 15 miliar, meskipun posisinya sudah untung cukup banyak, ya. Posisinya itu sudah untung ya 14 poin, ya untung 10%, udah untung 1,5 M, ya saya rasa sih dia pasti harusnya menaikkan harga sahamnya. Ya, kalau memang dia mau jualan, dia pasti sudah jualan dari tadi, cuma dia nggak jualan sama sekali. Nah, kalau seandainya nanti besok Asri akan diakumulasi lagi, kita bisa let flow the bandar gitu, let flow the big money. Kita tinggal ikutin aja. Bandara beli, ikut beli. Bandara jual, ikut jual. Sesimpel itu kita menganalisa dan trading dengan kombinasi bandarmologi. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau beli kejar pagi untuk Asri, boleh. Cuman kalau udah open tinggi ya atur masing-masing risknya. Awas, kalau tiba-tiba diguyur ya kita harus jualan. Cuman kalau dia masih akumulasi, wow, masih bagus. Cuman saya pribadi yakin sih bahwa ini masih akan dikerek. Karena ini ada broker-broker kecil, KSCS, IFYB, ini pasti yang akan ngerek Asri. Minimal berapa? Ya mungkin dia uji resist di 164, di 166.
Ya, ya saya sih doain aja, break aja 200 kalian kan kalau di auto reject atas, misalkan berapa tuh? 151. Janganlah 20% aja kan misal. 180. Close di atas 171. Wow. Bagus, pakai banget, bagus banget secara teknikal. Nanti tinggal kita update bandarmologinya seperti apa. Ya, kita doakan sih yang terbaik. Ya, semoga juga marketnya bagus, jadi yang semakin mendukung lah. Oke, nah berikutnya saya mau cerita sedikit bandarnya Asri ini cerdas banget. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman pantau, jadi kan saya pantau terus harian Asri. Saya sempat scalping 3 kali, ada 1 kali cut loss. Jadi saya kegocek. Kenapa? Karena pinter banget gitu. Jadi Asri ini liquid banget ya. Ketika bid overall ini 600.000, ketika bid overall tebal 100.000, 100.000, 100.000, saya beli tuh di 155. Ya, oh bandara masih aku beli. Oke, ternyata bidnya tiba-tiba semua dicabut. Dari 155 banting 154, 153, 152, 151. Ya, cepat gitu ya, langsung dibanting dari 155 ke 54, 53, 52, 51, 50 dan seterusnya. Nah, di saat seperti itu, ya siapapun panik. Saya pun agak panik. Waduh, udah cepet-cepet saya langsung mutusin pada saat di 153, itu saya out dulu. Kenapa? Ini bidnya tipis banget, sisa 10.000, sisa 20.000. Sekali diguyur bandar, si Cece misalnya mau buang barang 1 juta lot, terguyur langsung auto reject bawah. Ya kan karena saya takut seperti itu, udah jebret, udahlah cut loss dulu. Ya, saya langsung jebret, cut loss 2 tik. Ya, cut loss 500.000 sampai 1 juta, saya lupa nominalnya berapa. Ya, ya teman kan tadi kan dapatnya lebih 5 juta lebih, 5 juta, 10 juta lebih. Nah, berikutnya ternyata setelah itu apa? Ketika saya cek di broker saham-nya, jadi broker saham awalnya itu posisi CC kakak itu di sini masih net buy, YP masih net sell di sekitar 80 ribuan, PD masih net sell di sekitar 200 ribuan. Nah, ketika harga sama turun, bahkan sempat tadi ke 147, ya, itu pada panik selling. Ternyata di saat seperti itu bandar akumulasi lagi. Si CC beli 100.000 lot lagi nambah. Si KS dari yang net sell tiba-tiba beli 300.000 lot. YB nambah 20.000 lot, IF nambah 20.000 lot. Kita kejebak, saya kejebak dengan gocekan bandar. Artinya apa? Saya dapat ilmu baru di sini bahwa bandar itu ibaratnya maha kuasa lah kalau di saham. Mereka dengan mudah mempermainkan psikologi kita. Bahkan seorang Om Silent sekalipun saya juga kegocek. Tadi saya cut loss dulu 2 tik. Ya. Cuman ketika dia tadi ke sempat 147 ya kan, kalau teman-teman lihat nih di sini nih. Nah, di sini nih 147 banting, ini saya cut loss di sini, banting. Di sini dia beli lagi loh. Sialan gak tuh? Ya, jadi benar-benar dipancing ke bawah biar dia bisa kolek lagi dari bawah. Cerdas banget. Jadi saya benar-benar dapat ilmu yang luar biasa hari. Selain dapat profit, saya dapat ilmu yang benar-benar luar biasa di saham Asri. Nah, jadi ya kita tinggal let follow the bandar. Semoga bandara nggak iseng. Semoga bandara naikin saham Asri. Ya minimal ya kita 2% aja lah. 2% juga lumayan. Ya, jadi semoga bandara nggak iseng. Karena kalau kita track berdasarkan historical, ketika naik banyak, besoknya open nih 15%, ini open 7%, ini open 6%, ini mana dia? Naik banyak di sini, open 4%, dan ya minimal ya 2% harusnya dikasih. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik. Sekali lagi disclaimer on, teman-teman yang mau beli silakan atur risk masing-masing. Ya, mungkin itu dulu saja. Jadi mohon maaf agak lama. Semoga teman-teman update dan nonton terus dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Teman-teman, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.